Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan materi mengenai Project Based Learning. Materi kami ini bersumber dari jurnal internasional, jurnal nasional, dan satu buah buku. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu ada Nur Aliza Dwi Safitri, Ira Reski Awalia, dan saya sendiri, Alia Cantik Febriani. Selanjutnya, saya persilahkan Saudari Ira Reski Awalia untuk mempresentasikan PPT dari kelompok kami. Saya persilahkan kepada Saudari Ira Reski Awalia. Baik, saya akan mempresentasikan materi yang saya dapatkan tentang Project Basic Learning atau pembelajaran berbasis proyek. Pembelajaran berbasis proyek merupakan model pembelajaran yang menggunakan proyek sebagai langkah awal dalam mengintegrasikan pengetahuan dan keterampilan baru berdasarkan pengalaman nyata. Pada pembelajaran berbasis proyek, peserta didik terlibat secara aktif dalam memecahkan masalah dalam bentuk suatu proyek. Peserta didik aktif mengelola pembelajarannya dengan bekerja secara nyata yang menghasilkan produk real. Adapun tujuan dari pembelajaran berbasis proyek adalah: pertama, memperoleh pengetahuan dan keterampilan baru dalam pembelajaran. Kedua, meningkatkan kemampuan peserta didik dalam pemecahan masalah proyek. Tiga, membuat peserta didik lebih aktif dalam memecahkan masalah proyek yang kompleks dengan hasil produk nyata berupa barang atau jasa. Keempat, mengembangkan dan meningkatkan keterampilan peserta didik dalam mengelola sumber, bahan, alat untuk menyelesaikan tugas atau proyek. 5. Meningkatkan kolaborasi peserta didik khususnya pada pembelajaran berbasis proyek yang bersifat kelompok. Adapun kegiatan yang harus dilakukan pada setiap langkah pembelajaran berbasis proyek. Pertama, penentuan proyek. 2. Perancangan langkah-langkah penyelesaian proyek. 3. Penyusunan jadwal pelaksanaan proyek. 4. Penyelesaian proyek dengan fasilitasi dan monitoring guru. 5. Penyusunan laporan dan presentasi atau publikasi hasil proyek. 6. Evaluasi proses dan hasil proyek. Project Basic Learning dinilai sebagai pendekatan yang berbasis student center yang sesuai dengan karakter pada anak usia dini, menurut McDonald 2007. Menurut Sofia Hartati, anak usia dini memiliki karakteristik egosentris, memiliki rasa ingin tahu yang besar sebagai makhluk sosial, bersifat unik, kaya dengan fantasi, serta masa belajar potensial, menurut Hartati 2005. Sehingga sangat tepat, anak dapat belajar sesuai dengan caranya masing-masing untuk terlibat dan mengeksplorasi secara mendalam. Katz dan Hall yang dikutip oleh Kristianti menyatakan bahwa proyek juga dapat mengembangkan karakter, perasaan, pengetahuan, serta keterampilan. Dalam penelitian The Implementation of Project-Based Learning yang menyatakan bahwa melalui pendekatan proyek, guru dapat meningkatkan kemampuan kognitif serta sosial pada anak usia dini. Menurut Rahman Yasin dan Yasin Muh tahun 2011, sehingga dapat diketahui bahwa selain dapat meningkatkan kognitif pada anak, melalui Project Basic Learning juga dapat meningkatkan kompetensi sosial, karakter, serta perasaan atau emosi. Mungkin hanya itu, saya kembalikan kepada moderator.
Baiklah, terima kasih Saudari Ira Reski Awaliyah. Selanjutnya yang akan mempresentasikan yaitu saya sendiri. Atau PJBL dipahami sebagai pendekatan yang menjanjikan yang meningkatkan pembelajaran siswa di pendidikan tinggi. Terdapat kesenjangan dalam pendekatan pembelajaran yang diterapkan guru dalam merangsang kemampuan matematika anak usia dini. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penerapan Listen Study for Learning Community atau LSLC berbasis Project Based Learning atau PBL dalam pelaksanaan pembelajaran untuk merangsang kemampuan matematika anak. Idealnya, keterampilan matematika mudah dipahami oleh anak usia dini. Konsep matematika merupakan konsep yang dekat dengan permasalahan sehari-hari anak yang diperkenalkan melalui pembelajaran yang menyenangkan. Keterampilan matematika awal akan mudah dikuasai anak jika anak sering diberi banyak kesempatan untuk memecahkan masalah sederhana secara bersama-sama dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak Indonesia tidak senang metode belajarnya tidak dibiasakan berpikir, tetapi diberi pengetahuan lebih. Tidak diberi kesempatan untuk bekerja sama, berdiskusi, dan mengomunikasikan strategi dan solusi. Julia Gerdean 2020. Padahal, anak usia dini harus digunakan untuk berpikir, bekerja sama, berkomunikasi, berdiskusi dalam pembelajaran, sehingga mereka dapat menyelesaikan masalahnya sendiri dengan baik. Sebagian besar mencatat kemampuan matematika awal. Salah satu peningkatan guru dalam mengajar tidak lepas dari praktek kegiatan pembelajaran. Sehingga reformasi sekolah melalui PBL Listen untuk belajar atau LSLC sangat dibutuhkan. Dalam hal ini membangun pembelajaran penyesuaian tema di teknik. PBL juga meningkatkan kemampuan matematika menurut Grecia 2016. PBL juga akan berpengaruh positif terhadap terciptanya kolaborasi dan hasil belajar. Interaksi antar anak akan merangsang kerjasama dalam menyelesaikan proyek bersama. PBL tentunya akan mempengaruhi perkembangan kognitif dan matematika anak usia dini. Kemampuan yang dibahas lebih mendalam penelitian ini meliputi nilai moral dan agama, bahasa motorik fisik, sosial, emosional, dan seni. Mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan. Saya persilahkan kepada Saudari Nur Aliza Dwi Fitri untuk melanjutkan presentasi dari kelompok kami. Baik, saya akan melanjutkan presentasi tentang pembelajaran berbasis proyek. Nah, Project Based Learning atau PJB adalah praktik sosial di mana siswa disosialisasikan melalui serangkaian kegiatan kelompok yang melibatkan pembelajaran bahasa, konten, dan keterampilan secara simultan. Scaler, Beckett, dan Aufdar 2006. Prinsip PJBL yaitu pertama, pengajaran yang berpusat pada peserta didik. Yang kedua, otonomi.
Yang ketiga, pembelajaran kolaboratif. Dan yang keempat, pembelajaran melalui tugas. Dan pada pendekatan project-based learning, pengajar berperan sebagai fasilitator bagi peserta didik untuk memperoleh jawaban dari pertanyaan penuntun. Sedangkan pada kelas konvensional, pengajar dianggap sebagai seseorang yang paling menguasai materi dan karenanya semua informasi diberikan secara langsung. Pada kelas project-based learning, peserta didik dibiasakan bekerja secara kolaboratif. Penilaian dilakukan secara otentik dan sumber belajar bisa sangat berkembang. Hal ini berbeda dengan kelas konvensional yang terbiasa dengan situasi kelas individual, penilaian lebih dominan pada aspek hasil daripada proses, dan sumber belajar cenderung stagnan. Nah, pembelajaran berbasis proyek dapat meningkatkan hasil belajar siswa, meningkatkan aktivitas dan keterlibatan siswa dalam pembelajaran, menumbuhkan kreativitas dan karya siswa, lebih menyenangkan, bermanfaat, serta lebih bermakna. Hal ini diperkuat oleh penelitian WRC dan Partana 2009 yang menyimpulkan bahwa penerapan pembelajaran berbasis proyek cukup efektif dalam meningkatkan aspek kemandirian, aspek kerjasama, kelompok, dan aspek penguasaan psikomotorik. Nah, langkah-langkah pembelajaran dalam project-based learning, yang pertama yaitu start with the essential question. Yang kedua, design a plan for the project. Yang ketiga, create a schedule. Kemudian yang keempat, monitor the student and the progress of the project. Yang kelima, access the outcome. Dan yang keenam, evaluate the experience. Nah, penerapan pembelajaran berbasis proyek mendorong bertumbuhnya kreativitas, kemandirian, tanggung jawab, kepercayaan diri, serta berpikir kritis dan analitis pada peserta didik. Idealnya, jika pendekatan pembelajaran project-based learning ini diterapkan secara konsisten, baik oleh guru maupun siswa, maka akan dipastikan motivasi belajar siswa akan meningkat dengan sendirinya, sehingga dapat meningkatkan prestasi belajarnya, selain karena terdorong oleh tingkat aktif, partisipasi, dan kreativitas siswa itu sendiri, dan guru yang inovatif. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.